Goblok. Udah. Psikopat gak sih? Disclose, don't close. Apakah kamu pernah mendengar istilah toxic relationship? Pernah? Pernah. Iya, pernah. Apa itu toxic relationship menurut pandangan kamu? Toxic relationship iya deh. Toxic relationship itu adalah istilahnya kalau di IPA ya Racun ya, hubungan yang nggak baik lah. hubungan yang memberikan simbiosis parasitisme ya. dampak buruk buat kamu atau orang sekitar. Toxic relation. Apa mau? Relationship yang merugikan Satu atau dua belah pihak yang saling berhubungan. Cuman salah satunya aja yang bahagia, yang satunya enggak. Nggak menguntungkan bagi pasangan. Merupakan hubungan yang merugikan. Merugikan dari waktu, perasaan, fisik. Itu hubungan yang terlalu berlebihan. Hubungan yang merugikan sih. Nggak baik, yang nggak sehat, yang dikit-dikit nekang tapi tidak dibina gitu loh. Dan membuat tidak nyaman. Nekang saja, tidak diarahkan. Tapi kalian memaksakan itu. Tapi itu sebenarnya bikin rugi salah satunya. Apakah kamu atau orang sekitarmu pernah masuk ke dalam toxic relationship? Pernah. Siapa? Dua-duanya. Orang sekitar. Temanku. Temen ada beberapa. Saya sendiri. Pernah terjun ke dunia relationship yang toksik. pernah dulu sih, tapi sama mantan. Kalau dari aku sendiri, aku belum pernah sih. aku nggak pernah. Jadi teman. Pernah aku pribadi. Aku juga pernah. Bisa dibilang pernah sih masuk dalam toksik banget. Kalau orang sekitar. Ada Hal buruk apa yang terjadi pada kamu sehingga bisa disebut toxic relationship? Merelakan segalanya sih untuk pasangan. Terlalu banyak ngeluarin materi. Nguras tabungan. Jauh dari teman-teman dekat. Pergi bareng-bareng itu pasti dia paling sedikit ngeluarin effort buat kesenangan. Hal terburuknya itu Selama pacaran itu kalau ada masalah itu sampai main fisik, tapi kayak nutup mata, nutup telinga. tapi yang jelas itu di depan mata aku dan itu sering banget. Menurut aku itu perbuatan sayang dia ke aku. Waktu SMA itu pernah dia itu mengabaikan gitu. Di chat dia cuek gitu. pengen nemuin mantan, terus yang terjadi malah Dia udah punya anak sama si pasangannya yang toxic Hal buruk yang aku rasain, Diselingkuhin lebih dari 5 kali bahkan, tapi aku masih ngasih kesempatan lagi. nggak tahu diselingkuhin atau aku sih selingkuhannya sih. X. Gue masih menghargain lo, gue nggak nyebut nama lo sama sekali, cuman gue mau share pikiranku tidak tenang. Sering nggak dengerin kata orang tua buat main bareng sama dia. Habis itu sekarang dia udah cerai dan anaknya itu kayak nggak diakui kalau itu anaknya. Gue merasa rugi banget dan output yang paling besar yang gue dapetin ketika berhubungan sama dia adalah di depan kelasnya kayak dimarah-marahin, tapi tetap masih bisa memaafkan dan nggak bisa untuk mengungkapkan apa yang aku pengen gitu. Jadi kayak rasanya dipendem-pendem terus juga lama-lama. Benar-benar dipikir terus sampai ingin melukai diri sendiri. mungkin bisa sampai sakit. Gue udah sendiri, tapi gangguan-gangguan itu masih ada gitu sampai sekarang. Berapa tahun ya berarti? 5 tahun lebih lah berarti sampai sekarang. Sadarnya itu malah pas udah nggak barengan kan. Kalau dipikir-pikir lagi, beberapa hal yang udah dilakuin dulu itu adalah toksik gitu loh. Seharusnya aku nggak usah ngelakuin itu, tapi tetap dilakuin karena kan udah sayang. Apakah kamu sadar ketika menjalani toxic relationship itu? Nggak tahu. Enggak sih. Di luar kesadaran. Menurutku Sadar. Sadar sih kayaknya. iya. Sadar bang. Sadar, tapi namanya juga ini ya, waktu itu tuh lagi sayang-sayangnya banget, jadi kayak Mungkin bagi aku itu nganggapnya dulu sebagai perjuangan, tapi setelah segininya Sadarlah dia ngelakuin itu di depan orang, masa ya nggak sadar? waktu itu belum sadar, waktu masih barengan belum sadar. Cuman waktu udah nggak bareng, kalau dipikir lagi, menelaah ke belakang, Sadar kalau hubungan itu tidak baik. Aku sadar kalau jalan ini salah, flashback lagi tuh kayak nggak bisa diginiin. ternyata hubungan ini toksik gitu ya. Ketika kamu menjalani toxic relationship, kamu akhirnya memilih lanjut atau stop dalam hubungan? Stop. Waktu habis stop, itu stop banget. Terus Memperbaiki diri
Kalau udah berubah, lanjut lagi. Yang saya tahu saat ini ya Tetap lanjut sampai Sampai dia punya anak. satu aja, yang penting jangan selingkuh gitu aja. Tapi malah ada cekcok itu jadi Gak bagus untuk dilanjutin. apa yang membuat kamu stop dalam hubungan itu? Ya karena Rasional sama tabungan. Kurang baik aja buat kesehatan mental dia. Gak mungkin kita hidup dengan racun. Buat apa? Dilanjutin nggak bakal berakhir baik gitu. Give up. Mungkin karena yang pertama masih sayang, terus yang kedua Orang tuanya tuh sudah kayak memberikan amanah gitu loh. Karena itu bisa diperbaiki, karena itu jalan untuk menuju kedewasaan. Yang penting jangan selingkuh. Insya Allah. Apa pesan kamu untuk orang yang terjebak dalam toxic relationship? Pinter-pinternya aja nyikapin permasalahan itu. Karena kan kita tidak bisa merubah orang mas, kecuali orang itu sendiri. Kalian lebih mikir lagi deh, apakah orang itu tuh emang pantas untuk kalian perjuangin gitu. kalau sudah dirasa Gue nggak mampu nih, gue nggak sanggup. segera di stop. dari sekarang. Karena setelah kalian terjebak, Itu tuh nggak bagus buat kesehatan kalian. Merugikan hati, mental, materi. wah bakal nyiksa diri sendiri sih. Sedang dilereni wae lah, maksudnya ini diputuskan loh. Kalian harus cari orang yang benar-benar sayang sama kalian. Sesuatu yang kamu anggap itu udah ngerugiin kamu, sesuatu yang udah nyakitin kamu dan kamu emang Dan gak kuat. Udah aja dah. Keluarlah dari hubungan tersebut. give up aja. Nggak apa-apa. Please coba untuk cintai diri kita sendiri dulu sih. Yang penting kalian bahagia.